Sesaat lagi Anda akan menyaksikan untayan hikmah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah masyarakat Jambi 28 TV dimanapun Anda berada, kembali lagi kita mendengarkan nasihat-nasihat agama sebagai bentuk watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Kali ini kita mengangkat tema tentang memuliakan orang tua. Allah Subhanahu wa taala mencintai Uwais Al-Qarni karena cara Uwais Al-Qarni memuliakan orang tuanya. Bahkan Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmizi menyebutkan ridallahi fi ridha walidain, sukhtullah fi sukhti walidain. Ketika Allah meletakkan ridho kepada orang tua, ketika orang tuanya ridho, maka Allah juga ridho. Ketika orang tuanya murka, maka orang tuanya juga akan menggambarkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Habib Umar bin Hafiz, seorang ulama Yaman, mengatakan, siapa yang menjadikan orang tuanya seperti raja atau memperilakukan orang tuanya seperti raja, maka Allah akan jadikan rezekinya juga seperti para raja. Pentingnya memuliakan orang tua ini tergambar secara luas di berbagai macam hadis. Akan tetapi kuncinya adalah sebesar apapun cara kita membalas dari semua yang dilakukan oleh orang tua, maka kita tidak akan mampu melunasi semua yang pernah dilakukan orang tua kepada anaknya. Maknanya, memuliakan orang tua sama seperti memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak? Allah meletakkan hadis dengan ridallahi fi ridha walidain. Keridhaan Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Bermakna Allah mengawasi apa yang kita lakukan terhadap orang tua. Bisa jadi kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah bagian dari akibat tidak kita memuliakan orang tua kita. Atau kesalahan-kesalahan kita terhadap orang tua berdampak dari berbagai macam aspek. Entah itu aspek ekonomi atau aspek seperti memiliki anak dan anak itu kurang ajar terhadap kita. Itu bagian dari cerminan bagaimana kita memperlakukan orang tua. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya keridhaan Allah itu akan melekat kepada orang yang memuliakan orang tuanya. Maka para ulama bersepakat tentang kemuliaan dari orang tua. Salah satu ulama mengatakan, kalaupun orang tua mendoakan seorang anaknya, maka tidak ada penghalang antara Allah dan orang tua ketika doa itu dipanjatkan. Bahkan ada seorang ulama mensyarahkan dalam kitab hadisnya. Beliau mengatakan, setiap doa orang tua mampu mengalahkan doa-doa dari para walinya Allah. Artinya apa? Kemuliaan orang tua itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita dan ucapan terima kasih kita karena dididik dan dibesarkan oleh orang tua. Dan orang tua juga harus menyadari, tidak hanya harus menuntut anak menjadi soleh, tetapi kita juga mendesain diri kita menjadi orang tua yang soleh. Kita menginginkan anak yang rajin sholat. Kenapa kita tidak sholat? Kita menginginkan anak yang soleh. Lalu kenapa kita tidak menjadikan diri kita soleh? Ini tergambar bahwa harus ada kerjasama antara orang tua, antara anak, bersatu menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sinilah akan berangkat juga generasi-generasi terbaik dalam Islam. Ketika kita mampu memuliakan orang tua,
maka Allah akan memuliakan kita. Ketika kita mengejar keridhaan orang tua, maka Allah juga akan memberikan keridhaannya. Maknanya, kata Nabi SAW, sebaik-baik kita, sebaik-baik anak, sesoleh-soleh anak, bagaimana tergambar dia memperlakukan orang tuanya dengan baik, dengan akhlak yang baik, dengan berbagai macam hal-hal kebaikan dalam bentuk pengabdian kepada orang tuanya. Akan tetapi pada hari ini banyak orang tua yang terlantar, yang tidak diurus oleh anak-anaknya karena anak-anaknya tidak dididik dengan agama yang baik, sehingga mereka mengatakan membesarkan seorang anak merupakan hanya kewajiban orang tua. Padahal di situ ada hikmah yang dapat kita ambil, bahwa setiap anak akan mendapatkan futu dari keilmuan dari doa orang tua yang soleh. Mudah-mudahan pemirsa Jambi 28 TV dimanapun Anda berada dapat mengambil pelajaran bahwa madrasatul ula, sekolah utama dari seorang anak adalah orang tua yang soleh. Didiklah anak kita dengan membaca Al-Quran, dengan mengaji, memperbanyak puasa, kemudian menyekolahkan anak di sekolah-sekolah Islam. Mudah-mudahan tausiah singkat ini dapat bermanfaat. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Untayan Hikmah Ramadan.